Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat desa. Di eh, hari ini saya akan membahas atau sharing online dengan kalian itu tentang dana ketahanan pangan. Ini saya sudah ada poin-poinnya yang saya tulis ini biar bahasannya tidak ngalor ngidul atau kemana-mana. Nah itu dana ketahanan pangan itu tujuannya untuk apa? Itu yang pasti memperkuat kemampuan desa dalam memproduksi, menyediakan dan menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Ini kalau dasarnya itu Undang-Undang Desa ya, Undang-Undang nomor 6, maaf. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu tentang desa. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 juga itu tentang dana desa. Nah, itu di situ dijelaskan tujuannya apa, dan pada saat itu dana ketahanan pangan itu bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah desa, kemudian perorangan atau kelompok itu bisa. Tapi di aturan terbaru ini, jadi di tahun 2025 di era Presiden Prabowo itu dana ketahanan pangan untuk desa yang terdapat di dana desa itu memang masif dan naik signifikan, karena minimal ini wajib, program wajib, minimal 20% dari dana desa itu dialokasikan untuk ketahanan pangan dan hewani. Kalau di aturan terbaru itu ada Permendes PDTT nomor 2 tahun 2024, kemudian keputusan Mendes Menteri Desa nomor 3 tahun 2025. Nah, itu wajib 20% anggaran dari dana desa untuk ketahanan pangan. Nah, untuk di aturan terbaru ini juga mungkin wajib atau tidaknya itu kurang tahu, tapi dana ketahanan pangan itu dikelola oleh Bumdes. Itu hanya anjuran atau wajib, saya kurang tahu. Itu Bumdes itu badan usaha milik desa, makanya di tahun 2025 Bumdes yang ada di desa itu mulai diaktifin lagi. Kalau ada yang vakum atau mungkin belum ada, nah itu secara masif itu di desa-desa mulai aktif kembali. Itu untuk mengelola dana ketahanan pangan tersebut. Itu kenapa dikelola Bumdes itu, kalau menurut saya itu program ini itu bukan hanya sekedar bantuan yang hanya turun sekali kemudian tidak tahu lagi jejaknya kemana, tapi lebih ke program jangka panjang, karena ini kan untuk fondasi perekonomian desa ya. Ini menjadi usaha ekonomi desa, dan juga program ini lebih ke bisnis ya, sistem bisnis yang berkelanjutan. Jadi desa punya pendapatan dari Bumdes ini. Kemudian dana ketahanan pangan ini juga mendukung program nasional dari Presiden Prabowo yang lain seperti MBG atau makan bergizi gratis itu. Kemudian jadi dari yang saya sedikit ceritakan tadi itu bisa dari sahabat desa kalian masing-masing itu bisa mengamati, memahami, atau mungkin jika belum kelihatan itu bisa nanya langsung ke pemerintah desa terkait dana ketahanan pangan ini. Tentu dikelola oleh siapa, pengurus Bumdesnya siapa, dan untuk apa, itu bisa ditanyakan. Nah itu nanti bisa sharing-sharing. Itu dari dana ketahanan pangan sahabat desa. Jadi bahasan yang kedua, kalau tadi itu tentang dana ketahanan pangan, yang kedua adalah Bumdes ya, atau Bumdes yang saya kelola atau kami kelola. Jadi saya dan dua teman saya ya, ini yang jadi pengurus Bumdes Umbul Makmur, itu ada di Desa Umbul Sari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Itu kami yang mengelola, karena kepengurusan sebelumnya itu sempat vakum atau memang sudah masa jabatannya habis. Itu jadi kami bertiga itu melakukan komunikasi dengan pemerintah desa dan ya diamanai jadi pengelola atau pengurus dari Bumdes Umbul Makmur ini.
Jadi tujuan BUMDes Umbul Makmur sendiri yaitu mengelola atau membuat potensi desa. Jadi kalau di desa Umbul Sari itu potensi yang utama itu memang di pertanian. Di pertanian, kemudian peternakan juga banyak, ya sekitar itu. Kalau di desa Umbul Sari. Nah di sini makanya kenapa kami fokusnya saat ini itu ya ada di dua kategori ini, di dua potensi ini, yaitu pertanian dan peternakan. Nah itu menyambung tadi yang 20% dari dana desa itu ketahanan pangan. Untuk desa Umbul Sari itu senilai 160 juta. Wow. Untuk dana ketahanan pangan. Jadi kalau gambarannya dari kami, dari 160 juta itu 40% itu kami gunakan untuk ternak bebek petelur. Itu 40% untuk biaya bebeknya dan pakan. Kemudian 20%-nya lagi itu untuk pengembangan kandang, artinya kami menyewa kandang yang sudah jadi dan membuat lagi sebelahnya yang biar bisa lebih luas dan bisa tercukupi untuk 600 ekor. Wow. Nah, itu 40% tadi untuk bebek, 20% untuk pengembangan tempatnya atau kandangnya. Kemudian 20% lagi itu kami gunakan untuk di bidang pertaniannya. Di pertanian ini saya pertama itu atau kami itu di toko pupuk subsidi. Ini untuk menunjang petani-petani ada di desa terkait dengan pemberian pupuk subsidi. Itu biar kalau mau beli itu lebih dekat dan ya ini tokonya warga desa Umbul Sari. Kalau ada pertanyaan itu kenapa kok mengambil unit usaha bebek petelur gitu ya, itu kalau sebenarnya banyak potensi lain yang bisa dikembangkan di desa Umbul Sari. Tapi kenapa kami memilih unit usaha bebek petelur ini? Karena yang pertama adalah ini kan program pertama kami. Dan ini juga program pertama tadi, dana ketahanan pangan di era Presiden Prabowo yang minimal 20% dana desa. Itu naik signifikan ya, naik tinggi, dan itu juga baru pertama dari dana ketahanan pangan dari sebelumnya. Nah, karena ini program pertama, makanya kalau kami mikirnya itu yang beresiko rendah atau sedang, yang ya maksudnya tidak yang beresiko tinggi. Itu karena jadi fondasi usaha untuk di kemudian hari bisa dikembangkan. Itu mikirnya kami. Kenapa bebek petelur? Itu kalau di KBLI pun itu juga ternak bebek petelur itu masuk dalam kategori usaha yang beresiko rendah. Kebetulan saya sebelum jadi pengurus BUMDes pun juga sudah punya pengalaman budidaya bebek petelur ini. Itu dari 2020 sampai ya sebelum dari dana ketahanan pangan ini cair, itu saya masih mengembangkan budidaya bebek petelur, itu usaha keluarga. Nah, dari situ saya sudah ya dalam artian masih belajar dan sedikit demi sedikit sudah memahami pola usaha bebek ini, termasuk dari ketahanan hewannya seperti apa, kemudian menjual telurnya kemana, mengambil pakannya dari apa, dan yang pasti keluar masuk dari perputaran uangnya itu sudah memahami. Nah, makanya kami putuskan ya untuk usaha pertama dari BUMDes ini ya yang sudah punya gambaran, punya pengalaman di situ. Dan makanya kami putuskan untuk usaha ternak bebek petelur. Karena prinsip kami itu juga sama ya, dari tujuan dana ketahanan pangan itu yang mana program ketahanan pangan ini bisa jangka panjang
ya artinya memang dari unit usaha dasar itu nanti bisa dikembangkan ke unit usaha yang lain. Contohnya ya, kenapa kami juga ini termasuk kenapa kami mengambil bebek petelur ini, karena ini kan produksi telur bebek itu bisa dikembangkan di usaha yang lain. Contohnya dari bebeknya jika sudah tidak produktif kan akhir itu bisa diolah untuk daging bebeknya, kuliner. Kemudian kalau dari telurnya itu bisa jadi telur asin ya, jadi telur asin atau mungkin martabak atau yang lain, itu maksudnya tetap bisa dikembangkan di usaha yang lain. Jadi kalau hari ini itu memang yang keseharian yang mengelola dari kandang bebek itu ya kami bertiga itu belum merambah atau menarik tenaga kerja atau mungkin dari warga desa sendiri. Itu memang kami belum merekrut ya, karena memang yang menurut kami ini masih bisa dihandle. Jadi pengurus BUMDes juga pengelola BUMDes. Nah, itu nanti ya harapan kami usaha yang lain yang bisa dikembangkan dari sini kami bisa menambah untuk masyarakat yang ya, sekarang gini aja. Nah, misalnya kok ada kelompok masyarakat atau ibu-ibu atau yang pemuda-pemuda yang akan usaha telur asin, itu kan juga sudah sebagai tambahan pendapatan ke sini ya. Kemudian adalah di bidang pertanian tadi, pupuk subsidi. Kenapa? Karena memang potensinya di pertanian ya kami menunjang di toko pupuk subsidi. Itu kami juga baru sebagai pemodal dari toko pupuk subsidi. Maksudnya pemodal itu karena izinnya itu kemarin juga atas nama Koperasi Desa Merah Putih. Karena memang kemarin ya simpang siur ya kabarnya soal Koperasi Merah Putih itu terkait dengan pemodalannya seperti apa, makanya kami ya ini memberanikan diri sebenarnya. Memberanikan diri izin membuka toko pupuk subsidi itu atas nama Koperasi Desa Merah Putih Desa Umbulsari ya. Itu modal pertamanya dari BUMDes, dari ketahanan pangan ini. Kalau untuk harga dari pupuk itu ya standar subsidi, artinya kami tidak melambungkan, karena memang sebenarnya pupuk ini sebagai langkah kebermanfaatan secara langsung untuk warga desa Umbulsari. Karena kalau kita bicara bebek petelur ini itu kan kebermanfaatan kewarganya ya bisa dibilang tidak secara langsung ya gitu ya. Sahabat desa, yang pertama dari konten ini konten pertama kami atas nama BUMDes Desa Umbul Makmur, BUMDes Umbul Makmur. Itu ini konten pertama kami. Dari tadi pertama itu pembahasan tentang dana ketahanan pangan yang menjadi fondasi BUMDes ini berdiri, yang maksudnya yang pengurusan kami ada itu karena dana ketahanan pangan itu. Kemudian tadi juga sharing tentang BUMDes itu sendiri, dan ya kenapa kami kok membuat channel YouTube ini. Yang pertama menurut kami itu soal transparansi ya, bukan berarti kami transparansi dana detail ke channel ini, enggak, cuma menurut kami itu sebagai transparansi tanggung jawab ya. Karena ini kan juga dana desa, dana negara itu yang bisanya kami memaksimalkan hal tersebut. Transparansi tadi ya, bahwa kami memang ya mengimplementasikan secara benar dan mengelola langsung dana ketahanan pangan desa Umbulsari. Nah, kedua itu sebagai dokumentasi kegiatan, karena ya kalau hanya dokumentasi kemudian foto video kemudian hanya disimpan di perangkat itu kan juga hanya akan membebani perangkat itu sendiri. Jadi ya kenapa tak lebih baik diupload di YouTube atau di media sosial gitu. Itu biar yang pertama ya biar tidak membebani perangkat, kita upload saja, dan ya itu tadi masyarakat itu bisa mengetahui tujuan kami, dasar kami kenapa mengambil unit usaha ini, itu minimal tahu gambaran. Dan jika mereka kok mau kritik dan saran itu monggo silahkan, kami sangat terbuka terkait dengan kritik dan saran. Itu ini kurang begini, monggo datang saja ke kandang, bisa sharing, atau warga di luar desa Umbulsari ya, karena memang ini kan program nasional
semua desa punya dana ketahanan pangan. Jadi ya dari sahabat desa manapun itu bisa sharing lah, bisa sharing, bisa gimana caranya atau mengembangkan unit usaha atau membuat potensi desa atau memaksimalkan itu seperti apa, kan bisa dengan sharing gitu. Bisa juga ini sebagai kemitraan bisnis kan juga bisa dengan BUMDes desa yang lain itu juga diperbolehkan gitu. Itu mungkin yang bisa dimanfaatkan ya, kenapa kami membuat channel YouTube. Dan memang laporan kami itu kan sebenarnya langsung ke kepala desa ya, atau ke pemerintah desa, karena memang BUMDes itu punyanya desa ya, badan usaha milik desa. Jadi kalau kemarin pas awal itu laporan itu bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan 1 tahun sekali tatap muka. Jadi kalau misalkan kok memang belum bisa tatap muka, nah salah satunya video ini mungkin bisa membantu laporan kami. Mungkin itu konten pertama kami. Besok konten berikutnya juga yang pasti terkait dengan kegiatan kami di kandang bebek petelur, atau mungkin nanti bisa terkait dengan pengembangan itu tadi dari telurnya itu, atau mungkin juga di pertanian itu kami juga bisa expose di channel ini. Yang pasti kami memang ya insya Allah akan memaksimalkan alat yang hari ini ada, termasuk sosial media ya. Mungkin ini masih jauh dari sempurna karena saya juga ngomongnya masih belepotan, tapi ya inilah saya, dan ya semoga bisa saling ngasih support lah antar BUMDes atau tadi kemitraan itu, sharing lah, minimal sharing ilmu itu kan ya sangat berguna. Nah itu mungkin itu dari saya, jangan lupa subscribe biar nanti ada uploadan terbaru tidak ketinggalan gitu. Terima kasih, salam dari desa.